Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya seperti biasanya kita doakan dahulu. Kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga kepada semua saudara-saudara kita yang bersolawat terhadap channel dakwah ini, solawatnya menjadi catatan langit, amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk kalian semua yang telah mendoakan kebaikan atas aku dan keluarga, semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan atas kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Pagi yang dingin, ba'da subuh ya, kicau burung mulai bersaut-sautan dan mentari mulai menampakkan wajahnya ya. Kita mencuri waktu ya agar kita bisa memanfaatkan dalam waktu yang seketat mungkin, karena nanti kameramennya mau berangkat berangkat sekolah ya, sudah mulai aktif. Oke, aku menjanjikan kemarin untuk menjawab pertanyaan saudara kita ya, yang itu ada di kolom komentar superioritas keturunan Habib itu apa di seri yang ke-6 ya. Pertanyaannya itu datang dari saudara kita KB ya. Gus, apa pendapat Gus Betik tentang Ahlul Bait ya? Itu pertanyaannya. Aku jawab begini dulu, kita menyimpang keluar sejenak ya. Kalian tahu, tapi kalau kalian ndak belajar sastra mungkin bukan agak ya tidak kenal siapa itu Adi Negoro. Ya. Adi Negoro itu adalah seorang sastrawan ya. Kalau kita bicara sastrawan ya kita seharusnya familiar dengan apa itu Gurindam, Karmina, Talibun ya. Puisi, prosa ya. Banyak macamnya itu. Itu sebetulnya Adi Negoro itu bukan orang Jawa loh ya. Kalau kita ndak tahu dikirain dari tanah Jawa, itu saudara kita dari Sumatera Barat. Sudah menjadi terbiasa ya. Sudah menjadi terbiasa para seniman-seniman dulu termasuk sastrawan tentunya itu selalu menggunakan nama pena. Nama pena itu bukan nama sesungguhnya, tapi nama ketika dia berkarya, itu dia menggunakan nama pena dengan kepentingannya masing-masing atau tujuannya masing-masing. Niatnya masing-masing. Inna a'malu binniat. Ada yang bilang begitu kan hadis kita kan. Ya. Bapak Adi Negoro itu seperti yang diceritakan almarhum guru ngajiku Gus Manani, dikatakan begini bahwa Adi Negoro itu adalah orang Sumatera Barat dan dia menggunakan nama itu ya niatnya apa? Untuk menghindari penangkapan oleh Belanda. Ya. Aku lupa nama Padangnya itu, aku lupa ya. Yang jelas dia punya nama karena beliaunya, semoga Allah merahmatinya, karena beliau juga pejuang ya, meskipun dalam kondisi apapun tetap berjuang untuk kemerdekaan kita. Nama Sumatera Baratnya itu aku lupa ya, tapi pernah dijelaskan ketika kemudian dia supaya lolos dari mata-mata penjajah saat itu, maka dia menggunakan nama Adi Negoro ya, dan itu kalau kita tidak tahu seperti tadi namanya itu dikirain orang Jawa, padahal bukan, itu orang Sumatera Barat. Dan akhirnya kita tahu banyak karya-karya sastra beliau ya. Yang sayangnya anak-anak sekarang itu, zamanku SMP itu sudah diajari sastra ya, ada kesusastraan. Dulu ada tata bahasa, ada kesusastraan. Dulu kesusastraan itu masuk ke dalam tata bahasa. Jadi kita tidak kehilangan jejak budaya bangsa kita, bahwa bangsa kita ini bangsa yang hebat loh ya. Cuman nggak tahu sekarang apakah pendidikan itu tetap dipertahankan, nggak tahu nih. Aku juga sepertinya ada sebuah upaya ya, yang apakah itu sengaja atau tidak, anak-anak kita tidak diajari lagi sastra
gitu. Padahal kesastraan itu sesuatu yang membentuk karakter building sebagai kita membangun kebangsaan kita ya. Gila itu hal lain ya. Seperti tadi inama alumni niatnya masing-masing. Kalau niatnya Pak Adi Negoro itu dia ganti nama atau dia pakai nama pena supaya terlepas dari cengkeraman atau mata-mata penguasa penjajah saat itu, dan alhamdulillah memang akhirnya mereka akhirnya mereka para penjajah itu tidak mampu lagi untuk memata-matai ya, sehingga karya-karya pena dari almarhum Bapak Adi Negoro begitu tersebar seperti yang kita ketahui. Oke. Kemudian aku memilih nama Vena Gus Mbeti itu bukan sesuatu yang asal saja loh ya. Itu sebetulnya protes sosialku yang tentunya karena aku berhadapan dengan sosial yang terbentuk oleh kultural atau budaya itu tidak bisa instan begitu protes berhasil, tidak bisa. Apalagi budaya itu telah mengakar ya. Dan itu sulit untuk dikembalikan ke rel yang benar. Contohnya betapa sulitnya aku untuk mengembalikan sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu berasal dari kata tuan. Jadi artinya Tuhan dan tuan itu artinya sama. Tidak lanjut berbeda seperti yang ditulis kamus. Kalau Tuhan itu transenden, tuan itu imanen, enggak begitu. Itu sebuah kesalahan. Sejarahnya bisa kita lihat bagaimana penerjemahan Bible dulu itu dilakukan. Karena dari sanalah pertama kali ya kata Tuhan itu diperoleh. Maka ketika tidak ada penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu saat itu, belum Indonesia, kita tidak punya sebuah diksi Tuhan, itu kita tidak punya. Cuman kan ini sulit ya. Jangankan publik, orang guru-guru bahasa aja pada goblok semua, nggak ada yang ngerti kok cerita ini ya. Tapi bagaimanapun ya perjuangan itu harus dilakukan loh. Tentang hasil itu urusan 2001 mau berhasil mau enggak ya. Itu namanya perlawanan kultural. Sama seperti ketika aku menggunakan nama pena Gus Mbeti, contohnya Gus, itu aku sebetulnya melakukan perlawanan kultural. Ina malu biniatnya itu aku melakukan perlawanan kultural ya. Kalau tadi ina amalu binatnya almarhum Bapak kita Adi Negoro itu supaya tidak termata-matai oleh penjara, dan alhamdulillah akhirnya terkabulkan sehingga beliaunya bebas berkarya. Ya. Kalau aku ina amalu binatnya untuk mendegradasi, untuk meruntuhkan ya sebuah kesakralan, katakanlah begitu, sebuah panggilan atau sebutan Gus. Jadi begitu sebetulnya ada sesuatu yang aku perjuangkan di balik aku menggunakan nama pena Gus Mbeti ya. Jadi begini, Gus itu sebetulnya tidak sakral. Apa sih sakralnya Gus itu? Gus itu sama dengan Cak, sama dengan Mas, sama dengan Kang, sama dengan Abang, sama dengan panggilan-panggilan kehormatan ya kalau kita menghormati orang lain, khususnya untuk laki-laki. Tidak ada bedanya. Jadi untuk masyarakat Jawa pesisir utara, Gus itu sebetulnya kalau kita tarik ke masa lalu, mereka sering menggunakan kata Gus. Bahkan kalau kita lihat ya, ini tapi sebuah budaya saja. Seperti mamaku itu dan mbah-mbahku itu kalau manggil tikus itu bukan tikus, dia dipanggil Gus dan Bagus. Ya, dan Bagus. Jadi tikus pun dipanggil Gus karena apa? Ada sebuah sesuatu yang dipercayai leluhur kita dahulu, khususnya Jawa. Tikus itu jangan diganggu. Kalau diganggu dia akan menyerang balik. Tapi diusir saja dengan baik. Maka dikasihlah panggilan Gus dan Bagus. Maka dan Bagus itu maksudnya yang bagus berasal dari Gus. Artinya apa? Tikus yang bagus pergi, jangan mengganggu begitu. Karena kalau kita memperlakukan tikus secara kasar, itu dia akan menyerang balik kita juga, bahkan rombongannya akan dibawa untuk merusak apa yang kita miliki, entah itu di rumah, apa itu di sawah, di pertanian begitu. Itu terlepas benar atau salah, tetapi leluhur bangsa kita, khususnya Jawa, seperti itu memahaminya. Jadi mereka memperlakukan tikus itu tetap dengan baik. Kalau diusir dengan cara yang baik, sampai panggilannya aja dan Bagus.
Ya. Jadi kata Gus itu sebetulnya biasa. Semua orang boleh saja dipanggil Gus tanpa ada sebuah aturan-aturan sosial tertentu. Ya. Namun entah kapan itulah proses budaya itu tidak bisa dikatakan tahun segini berubah, enggak, karena dia berubah secara perlahan tapi pasti, ya. Entah sejak kapan Gus itu kemudian mengalami sebuah upgrade, dia tidak boleh disandang oleh setiap orang. Maka setiap orang yang menyandang Gus itu punya syarat sehingga bisa dipastikan dia adalah paham agama. Dia adalah anak kiai. Dia adalah punya pondok, otomatis dia adalah punya santri. Nah, jadi yang punya hak untuk dipanggil Gus itu orang-orang yang punya kriteria tadi itu. Nah, itu yang mau aku lawan, itu yang mau aku hadapi sebagai perlawanan sosial. Oh enggak begitu. Gus itu adalah sama seperti Cak, Mas, Kang, ya. Dalam budaya Jawa itu berhak digunakan disandang oleh siapapun. Karena itu sama artinya panggilan penghormatan kita terhadap laki-laki. Begitu ya. Makanya setelah kemudian berubah dia, Gus itu hanya khusus untuk orang-orang yang punya kriteria seperti itu. Maka aku memprotes. Aku bukan anak kiai, aku orang yang belajar agama, tapi aku bukan orang yang paham agama seperti pernah nyantri di sini, mondok di sini begitu sehingga dipanggil Gus. Bukan, bapakku itu juga orang tuaku bukan kiai, ya. Nanti suatu saat aku akan mengunggah bahwa bagaimana latar belakang orang tuaku, ya. Dan tentunya tidak punya pondok, tentunya tidak punya santri, dan aku orang-orang biasa sebagaimana biasanya orang-orang saja. Dan aku menggunakan nama pena Gus Betik. Jadi aku mengadakan perlawanan bahwa Gus itu sebetulnya tidak sakral-sakral amat, gitu loh ya. Jadi kalau ada Gus yang tidak punya pondok dan bukan anak kiai dan tidak paham sangat tentang agama dan tidak punya santri, itu ada beberapa ya. Aku dari Indonesia ada Gus Betik. Kalau dari itu dipanggil Gus juga itu. Dari Belanda itu kalau yang sepak bola itu tahu. Gus Hiddink itu pelatih sepak bola. Ya, itu dipanggil Gus juga. Nanti ada dari saudara kita dari Timur itu Gus Mao. Nah, itu. Jadi 3 Gus ini itu adalah Gus-Gus yang di luar dari pengecualian syarat-syarat yang tadi itu sudah dipahami secara publik bahwa dia harus punya syarat begini. ya, kan ada Gus Betik, Gus Hiddink, Gus Mao. Ini Gus-Gus yang terikat dalam IGGI katanya, Ikatan Gus-Gus Internasional. Ada yang dari Indonesia, dari Belanda, dari Timur ya. Oke, itu yang perlu aku sampaikan ke kalian. Terus sesuai dengan pertanyaan saudara kita tentang Ahlul Bait. Ya. Ahlul Bait itu juga begitu. Sama seperti Gus, dia tidak sakral-sakral amat. Apa sih sakralnya Ahlul Bait itu? Ya, apa sakralnya Ahlul Bait itu? Ya, tidak sakral-sakral amat. Itu pertanyaan dari saudara kita yang namanya ini namanya mantap juga. Ya, kalau disingkat namanya KM, ya. Apa menurut Gus Betik apa itu? Apa namanya? Gus, apa pendapat Gus Betik tentang Ahlul Bait ya dari saudara kita KN? Pendapatku ya biasa-biasa saja. Ahlul Bait itu tidak sakral-sakral amat, ya. Cuman kemudian dia menjadi sakral seperti panggilan Gus itu tidak sakral-sakral amat sih. Kemudian dia terbentuk secara kultural, sosial, budaya, dia menjadi sakral seperti sekarang ini. Dan itu yang sedang aku lawan. Begitu juga Ahlul Bait itu tidak sakral-sakral amat. Dia menjadi sakral karena adanya proses alkulturasi, ya. Ada proses budaya sehingga lahirlah pemahaman baru dari publik itu menjadi khusus, tidak menjadi umum, menjadi khusus, tidak menjadi mujmal.
Padahal yang namanya ahlul bait ya biasa-biasa saja ya. Kita coba mengikuti penjelasan ini ya. Maka secara harafiah, secara linguistik, ahlul bait itu ya berarti anggota keluarga, famili, kerabat atau penghuni sebuah rumah. Nah, ini ahlul baitku ini. Aku, Graito, Ranti, Usna. Ini ahlul bait, keluarga. Ya, aku ulangi supaya kalian jelas. Secara harafiah itu tinjauannya linguistik ya. Ahlul bait berarti anggota keluarga, famili, kerabat atau penghuni sebuah rumah. Itu ahlul bait ya. Bagi masyarakat Arab pra-Islam ya, sebelum Islam ada itu sudah ada istilah ahlul bait. Kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari satu suku, klan. Ya, kan aku sudah bilang kemarin di video yang ke berapa itu ya, bahwa nah itulah aku yang menjelaskan bahwa tali Allah maksudnya Islam itu menyatukan bangsa-bangsa Arab itu yang suka berperang itu. Ya, bahwa pada saat itu mereka sudah ada di tepi jurang neraka. Itu ada di surat berapa itu? Surat 3 atau berapa ya, surat Ali Imran. Ya. Peperangan itu mempertahankan klan. Jadi Arab itu bukan sesuatu yang monolitik, semua sama, enggak. Di antara mereka ya sama-sama Arab tapi klannya beda-beda, atau gampangnya suku ini, bani itu gitu loh ya. Itu beda-beda dan mereka dulu suka berperang dan itu disatukan dengan persaudaraan. Kan aku sudah jelaskan kemarin, persaudaraan itu ada persaudaraan genetika, ada persaudaraan akidah. Nah, mereka diikat dengan satu akidah ya oleh Islam, itu menjadi saudara sehingga tidak berperang. Maka seperti yang aku sampaikan, salah satu menjadi ciri dari apa namanya Abrahamic faith itu mempersatukan bukan menceraikan ya, dengan satu ikatan akidah gitu. Oke, aku ulangi lagi. Secara harafiah ahlul bait itu berarti anggota keluarga, famili, kerabat atau penghuni sebuah rumah. Bagi masyarakat Arab pra-Islam, kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari suatu suku atau klan ya. Jadi mereka membentuk klan ya. Namun kemudian dengan berjalannya waktu ya, kemudian narasi ahlul bait ini dipahami menjadi bergeser, dia eksklusif ya, yang tertuju khusus kepada anggota keluarga yang diklaim ya sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Ingat ya, yang diklaim. Makanya tajuk kajian kita berikutnya kan siapa yang berani klaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad? Siapa yang berani klaim? Ya, itu yang nanti jam 5 akan kita unggah sesi keduanya ya. Kemarin sesi pertamanya ya. Oke, aku ulangi. Namun kemudian secara budaya kultural dengan berjalannya waktu ya, seperti Gus tadi, dengan berjalannya waktu dia berubah dipahami ya, sehingga narasi ahlul bait itu dipahami menjadi bergeser eksklusif ya, tidak inklusif, yang jadi khusus dia. Kalau orang mendengar ahlul bait itu langsung tertuju kepada anggota keluarga yang diklaim sebagai keluarga atau sebagai keturunan Kanjeng Nabi, dan itu pun tidak semua nabi, Nabi Muhammad. Tadi ada yang aku baca, ada guyonan bahwa kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Oh iya betul. Kita ini keturunan Nabi Adam semuanya, bukan keturunan monyet seperti kata Charles Darwin ya. Tapi jangan salahkan Charles Darwin karena dia masih mengatakan itu teori. Teori itu tidak bisa disalahkan karena teori itu dalam proses ilmiah dia bisa saja salah, ya salah, tinggal ngerubah gitu aja. Jadi jangan terlalu menyalahkan Charles Darwin karena jelas teori Darwin bukan kesimpulan Darwin. Kalau kesimpulan itu bisa kita salahkan. Teori tidak apa-apa, biasakan saja orang teori aja. Dia masih proses secara ilmiah, dia masih berproses gitu ya. Oke, jadi kita memang keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan bukan keturunan dari monyet. Setuju komentar teman kita di salah satu kolom komentarnya ya. Oke, sekarang
dalam Al-Qur'an bagaimana kita melihatnya? Ya. Kalau itu tadi kan dalam proses budaya, proses sosial sehingga ahlul bait itu menjadi yang awalnya mujmal ya, umum menjadi khususia, khusus tertuju kepada mereka-mereka yang mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi dan itu pun tertuju pada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu budaya seperti itu. Ya. Yang awalnya itu biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Artinya yang pertamanya mujmal menjadi khususia, pertamanya umum menjadi khusus, pertamanya inklusif dia berubah menjadi eksklusif. Ya. Lalu bagaimana tinjauan Al-Qur'an ya? Di dalam Al-Qur'an kita menemukan 3 diksi ahlul bait ya. Jadi secara antropologis budaya setelah aku jelaskan sekarang dari tinjauan Al-Qur'an itu aku setidaknya nanti kalau ada yang mendapatkan lagi tolong ditambahkan ya. Setidaknya ada 3 diksi ahlul bait yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Pertama itu terkait dengan Kanjeng Nabi Ibrahim yaitu surat Hud ayat 73. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Tuh, pertama kali nih, ada diksi ahlul bait. Maknanya apa sih? Ya keluarga. Tidak eksklusif amat gitu, enggak. Ya. Dia berkata tentang keluarga. Nanti kalau kamu mau ngutip secara keseluruhan bagus, tapi aku tidak lah ya, supaya kita bisa mempersingkat ya. Dan mohon maaf untuk viewer kita ya, aku bisa menyadari ya, kita itu hidup dalam perspektif yang tidak sama ya. Mungkin bagi teman-teman kita yang di bawah ya, tidak di atas ya. Bagi teman-teman yang di atas tentunya paket itu tidak ada masalah ya. Tapi seperti aku, seperti teman-teman lain yang hidup di bawah, dulu aku itu sangat gimana ya, sebelum pasang ini internet masih beli paketan itu benar-benar menjadi masalah ya, karena boros ya. Maka untuk teman kemarin yang mengusulkan supaya kajiannya jangan sampai lebih 1 jam, aku ucapkan terima kasih ya. Aku sih maunya begitu Mas, cuman kadang-kadang memang kajian itu kalau dipotong justru nanti jadi nyambungnya agak sulit lagi ya. Tapi bagaimanapun aku bisa memahami, dan aku karena aku juga mengalami bagaimana kita itu sebagai golongan-golongan kelas sandal jepit itu, paket itu juga sesuatu yang mewah ya. Kecuali untuk teman-teman yang secara ekonomi memang diberikan kemudahan sama Allah. Jadi untuk 100.000, 200.000 beli paketan itu bukan masalah. Tapi tentunya untuk orang-orang seperti kita bermasalah, maka masukannya sebetulnya sudah aku pertimbangkan lama. Cuman kadang-kadang untuk membuat kajian yang bisa selesai maksimal setengah jam itu memang agak sulit. Tapi bagaimanapun usulannya tetap aku apresiasi Mas ya. Terima kasih. Karena kajian kita kemarin 1 jam lebih itu. Makanya aku bikin 2 sesi ya untuk yang jam 5 sore itu. Maka dari itu aku senyum aja kalau ada yang bilang, Gus berarti diulang-ulang supaya waktunya panjang. Raimu goblokku ya, Pak. Orang aku tuh kalau bisa bikin kajian itu pendek kok, kamu bilang diulang-ulang. Adapun diulang-ulang itu karena memang itu ada sunahnya. Al-Quran itu diulang-ulang supaya paham. Orang diulang-ulang aja kadang-kadang ada yang nggak paham, apalagi nggak diulang-ulang. Jadi aku heran kadang-kadang ngaji itu mau dicari apa yang menjadi substansi utamanya. Kalau komentar-komentar gitu itu untuk apa? Gitu ya. Suka ngaji, nggak suka minggat kamu, nggak ada masalah. Ya. Oke, untuk saudaraku yang mengajukan usulan aku ucapkan terima kasih ya. Dan sebetulnya itu sudah menjadi beban bagi aku bagaimana supaya bisa membuat kajian sesingkat mungkin atau maksimal setengah jam. Karena memang ya paketan itu juga menjadi masalah ya. Karena semakin panjang itu paketan yang dibutuhkan untuk nonton juga semakin besar gitu. Oke Mas, matur nuwun Mas. Oke, aku lanjutkan. Itu tadi dari perspektif Kanjeng Nabi Musa. Sekarang perspektif Kanjeng Nabi sorry. Tadi yang pertama Kanjeng Nabi Ibrahim ya, surat Hud surat 11 ayat 73 ya, aku ulangi.
Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Artinya berita gembira bagi semua anggota keluarga itu, ahlul bait itu. Ya. Beritanya apa? Silakan baca sendiri di surat Hud. Satu perikop kau baca semua supaya kamu tahu. Ya. Oke, aku lanjut kemudian di surat Al-Qasas surat 28 ayatnya 12. Ini terkait dengan kanjeng Nabi Musa. Dan kami cegah dia, maksudnya Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, maka berkatalah dia, saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya? Keluarga, diksi keluarga, kalau kita tarik ke Arabiannya, inilah perlunya terjemahan itu harus dikontrol dengan original teksnya. Itu disebut ahli baiti. Apa artinya? Keluarga. Ya keluarga itu, ahli bait itu keluarga. Artinya, kan ini kan Nabi Musa masih kecil nih, ya. Setelah dihanyut, terus didapatkan dengan ibunda Aisyah. Bukan Aisyah ya, Asia, agak kebolak-balik ya, kebalik-kebolak. Ibunda Asia, istri dari Firaun. Akhirnya, bayi kan perlu nyusu. Ini nyusu kepada siapa ini? Lah Allah tidak mau. Kanjeng Nabi Musa disusuin oleh siapa-siapa. Maka Allah mau, ya tetap ahlul baitnya, ya keluarganya siapa? Ya ibunya sendiri itu, gitu loh ya. Maka disebut di sini dan kami cegah dia, maksudnya Allah mencegah Musa, ya kepada menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu, ya. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Diksi keluarga kita tarik ke original teks itu ahlul bait. Oke, clear ya. Sekarang kanjeng Nabi Muhammad itu ada di surat Al-Ahzab surat 33, pas ayatnya juga 33. Jadi triple 33 ya. Surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 33. Ya. Aku baca karena ini lebih spesifik, maka aku akan baca satu perikop ya. Satu perikop penuh. Perikopnya adalah ketentuan-ketentuan Allah terhadap istri-istri Nabi. Surat 33 aku mulai ayat yang ke-28. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ya. Ini enggak aku jelaskan karena bukan menjadi topik kita, kapan-kapan kalau memang perlu dijelaskan boleh ya, tentang apa dan mengapa, behind screen-nya apa gitu ya. Yang 29, dan jika kamu sekalian menghendaki keredahan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Oke. 30, hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Sebentar, kopinya sudah jadi ya. Minum air putih dulu, belum minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ulangi lagi yang ke-30 ya. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi istri-istri Nabi kalau berbuat perbuatan yang keji, siksaannya 2 kali lipat. Karena dia sebagai patron, dia akan menjadi contoh, maka dia harus memberikan contoh yang baik para istri-istri Nabi itu. Maka kalau dia melakukan kesalahan, ya itu hukumannya 2 kali lipat. Namun demikian, kita lihat di sini di 31-nya. Dan barang siapa di antara kamu sekalian, istri-istri Nabi,
tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat juga, ya. Dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Jadi kalau melakukan kesalahan ada punishment 2 kali lipat, melakukan kebenaran, kebaikan mendapat reward juga 2 kali lipat. Jadi berimbang. Bagus ya. Keseimbangan, jadi konsumen. Yang kedua, ke-32. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jadi istri Nabi itu tidak seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka jangan kamu tunduk. Nggak boleh tunduk-tunduk terus orang lain mau macam-macam sama istri-istri Nabi, nggak boleh. Ya. Dalam berbicara, ya. Jadi maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi istri Nabi itu harus tegas. Ya dulu kan Nabi itu dari segala sisi kan diserang oleh Arab-Arab goblok yang pagan jahiliyah itu. Jadi jahiliyah itu bodoh alias goblok gitu loh. Arab jahiliyah itu Arab goblok, Arab bodoh. Karena apa? Karena belum menerima Islam. Ya. Jadi kata-kata goblok, kata-kata bodoh itu biasa kalau kalian paham budaya. Cuman pakai bahasa Arab jahiliyah. Sehingga kalau ngomong jahiliyah itu kalian familiar, ada orang ngomong goblok, ngomong bodoh nggak familiar. Podo wae kuwi. Ya jahiliyah kuwi ya goblok ya bodoh. Apa goblok, apa bodoh? Belum mau menerima Islam. Karena Islam itu mencerdaskan orang. Gitu ya. Oke. Sekarang 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Seperti orang-orang goblok dahulu. Seperti orang-orang bodoh dahulu. Gitu loh maksudnya ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai ahlul bait. Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya. Oke, aku lanjut sampai yang terakhir 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, ya. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi begitu, ahlul bait itu apa? Ya keluarga, rumah tangga Kanjeng Nabi itu. Nggak sakral-sakral amat kan? Yang ada hidup dalam kebersamaan Nabi membentuk keluarga itu. Bukan terus turun-temurun sampai sekarang ini. Itu proses budaya. Sehingga ahlul bait itu menjadi sakral. Kalau kita baca Al-Quran, tidak sakral-sakral amat. Ahlul bait itu menunjukkan apa? Ikatan keluarga dalam satu rumah tangga. Yang itu menjadi kepala rumah tangganya adalah Kanjeng Nabi. Dan dia akan memanage para istri-istrinya itu. Yang tadi itu yang 32 aku tuntaskan tadi mungkin agak kurang tuntas ya. Jadi istri-istri Nabi itu tidak boleh begini-begini di depan orang-orang kafir jelebo itu. Tahu jelebo, jelek dan bodoh. Mereka kan harus dihadapi secara tegas supaya nggak ganggu-ganggu. Kan setiap berjuang itu mesti ada tantangan. Tantangan dari jelebo-jelebo Arab itu yang mengganggu. Maka supaya istri Nabi itu jangan disepelekan, jangan diganggu. Kalau ngomong tegak, ngomong yang benar. Itu jangan, nggak boleh gitu sama Allah. Harus tegak. Bahwa kamu adalah istri Nabi. Orang nggak boleh nyembarangi kamu. Kira-kira begitulah ya kalau aku menafsirkan ayat ini ya. Oke, sekarang kita fokus ke tiga-tiganya ya. Aku ulangi lagi. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu ya, orang-orang goblok yang dahulu ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya ya. 12:28 ahlul bait di sini yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah. Itu sudah dilengkapi oleh Depak, alhamdulillah. Depak melengkapinya di catatan kaki. Jadi kalau benar Depak ya kita bilang benar, kalau salah ya kita bilang salah, harus begitu. Ilmiah itu objektif ya. Jadi ahlul bait itu rumah tangga, Mas.
keluarga dalam satu rumah tangga gitu ya. Tidak eksklusif amat. Yang eksklusif itu dia lahir dalam proses budaya ketika terus ada yang mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Terus Ahlu Bait itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad dan itu tersebar di mana-mana, di Indonesia, di mana. Itu yang kemudian menjadi sakral. Sebetulnya kalau Ahlul Bait, aku ini seperti yang bilang tadi, aku, anakku, istri itu Ahlul Bait. Kamu juga kalau di rumah dengan keluargamu itu Ahlul Bait. Jadi nggak sakral amat gitu loh ya. Nggak sakral amat. Ya, itu Ahlul Bait. Oke, sampai di sini dahulu ya penjelasan tentang Ahlul Bait dan semoga bisa menjadikan sebuah pencerahan bagi kita semua ya tentang Ahlul Bait. Pagi yang cerah bagi Anda semua yang sedang memulai untuk mengais rezeki, semoga Allah limpahkan rezeki yang barokah kepada kalian semua. Setelah itu jangan lupa ada bagian-bagian tertentu dari rezeki yang kamu peroleh ya. Khususnya dalam konteks ini ya, kita menggunakan istilah infakkan, belanjakan rezekimu itu di jalan Allah. Artinya belanja itu sesuai dengan aturan Allah. Boros Allah larang. Pelit, medit, ketekur, buntut gangsiran Allah juga larang. Jadi tengah-tengah. Jangan boros ya, jangan juga medit ya. Itu dari aku, semoga kalian semua dapat mendapatkan rezeki yang barokah. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah unggahan di jam 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.